Saudara, DPR meminta impor mobil India untuk Koperasi Desa Merah Putih ditunda, tapi sejumlah mobilnya nyatanya ini sudah tiba di tanah air dan tidak mungkin untuk tidak segera digunakan. Lalu pertanyaannya, bagaimana solusi untuk mengakhiri polemik impor mobil India ini? Kita akan ulas bersama dengan anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Demokrat, ada Bung Herman Hairon, kemudian ada Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikur Rahman, dan juga ada pakar otomotif ITB Yanes Pasaribu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, Mbak. Iya, ini kita bahas soal mobil impor begitu ya, tapi bukan karena mau lebaran, tapi karena kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih begitu. Saya ingin ke DPR dulu. Pak Herman, ini kalau dilihat kan ya, DPR bilang ditunda, kemudian tadi dari Kadin juga mengatakan agar dibatalkan saja. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan DPR dan juga Kadin ini sepakat ya sudahlah ditunda saja, dibatalkan saja? Apa sebenarnya yang menjadi alasan utamanya? Ya, pertama tentu saya juga ikut rapat ya dengan Agrinas Pangan Nusantara bahwa untuk komponen lain dibahas ya. Misalkan untuk pembangunan gerai dan gudang itu dibahas, bahkan anggarannya kami tahu 1,6 miliar. Kemudian untuk modal kerjanya 500 juta itu juga kami bahas. Namun untuk pemenuhan sarana lain yang dibicarakan dalam rapat itu nggak muncul untuk item apa dan alokasinya untuk apa. Oke, jadi dan untuk mobil ini tidak ada muncul item ini pada saat pembahasan rapat itu? Ada, bahwa salah satunya adalah untuk pengadaan sarana transportasi, tapi kan tidak disebutkan jenisnya apa dan untuk apa gitu. Dan tentu ini yang menyebabkan kami hari ini tidak pernah tahu bahwa ada rencana Agrinas Pangan Nusantara untuk melakukan impor terhadap mobil di India. Nah, satu hal yang tentu kami ingatkan bahwa mobil ini kan akan di-drop, akan dikirim ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, ke wilayah-wilayah yang mungkin saja terpencil dan lain sebagainya. Nih, bagaimana kalau misalkan merek mobil yang tidak pernah familiar di Indonesia, kemudian ada di desa, ada di pelosok-pelosok yang keterjangkauan after sales service-nya tidak ada. Betul. Gitu. Memang murah. Nah, murah itu selaras tidak dengan kesiapan dan ketersediaan after sales service-nya. Sehingga ya percuma saja kalau murah hanya bisa digunakan dalam 1 tahun sudah tidak bisa digunakan. Ya lebih baik agak tinggi sedikit, kemudian bisa bermanfaat lebih panjang. Yang kedua, ya kalau impor kan seluruh instrumen APBN ini kan diharapkan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kemudian serta-merta impor, ya tidak ada value-nya, tidak ada nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, pada sisi lain memang saya juga mendapatkan informasi kalau industri otomotif dalam negeri juga sedang lesu. Kami kan bahas juga dengan Kementerian Perdagangan berbagai komoditas, berbagai jenis perdagangan yang hari ini tertekan gitu ya dengan situasi ekonomi global yang tidak pasti. Nah, kalau kemudian konteksnya adalah untuk bisa meningkatkan perekonomian nasional, semestinya kan kita berorientasi kepada nasional. Tidak perlu homogen, tidak perlu sama. Apa yang diberikan kepada Koperasi Desa Merah Putih itu tidak perlu sama. Seperti halnya menyamaratakan seluruh gudang-gudang dan gerainya disamakan gitu. Nah, kalau mobilnya kan tidak perlu sama. Yang penting siapa sih yang memiliki industri otomotif yang mampu memenuhi 105.000 kendaraan yang tidak harus juga secepat-cepatnya gitu. Bisa saja kan bertahap. Intinya produksi dalam negeri bisa masalahnya kan gerai dan bangunannya juga kan masih sedang dibangun. Saya kan juga kemarin ke daerah pemilihan, saya juga melihat bagaimana pembangunan progresnya seperti apa. Itu kan juga kami lihat. Nah, yang terakhir yang dalam pandangan saya, ini kan Pak Presiden ini kan selalu mengedepankan kepentingan nasional, pertumbuhan ekonomi rakyat, peran anak-anak bangsa di dalam meningkatkan seluruh produk-produk yang dibutuhkan. Bahkan selama bahwa kita bisa memproduksi, selama kita
memiliki kerjasama produksi dalam negeri yang melibatkan anak-anak bangsa, ya kita ke dalam negeri. Bahkan kendaraan kepresidenan pun buatan Pindad gitu. Dalam pemikiran saya, kalau 105.000 salah satunya juga adalah buatan Pindad dan bersama-sama dengan industri otomotif dalam negeri kita, ya menurut saya ini akan menjadi kekuatan perekonomian yang baik ke depan gitu. Mobil presiden aja dari Pindad begitu ya. Tapi saya ingin kemudian saya garis bawahi adalah berarti DPR memang sudah mengetahui ada pemenuhan untuk kebutuhan transportasi, tapi tidak tahu kalau ini akan impor dari India begitu ya transportasinya. Ya, tidak tahu kalau tiba-tiba impor dengan India dan lain sebagainya, memang tidak pernah disebutkan karena pada waktu itu kami fokus terhadap bagaimana 3 miliar ini dialokasikan lebih efektif, lebih efisien dan tentu memberikan daya dorong, daya ungkit supaya Koperasi Desa Merah Putih segera bisa beroperasi. Oke, DPR justru mengetahuinya ketika sudah ramai di media sosial atau bagaimana? Setelah ini apakah akan memanggil Agrinas atau seperti apa? Kami juga sudah sebetulnya sebelumnya 1 bulan lalu, setengah bulan lalu lah kami sudah mengundang Agrinas Pangan ini, namun pada waktu itu dibatalkan dengan alasan bahwa dirutnya sedang berada di luar negeri. Oke, dan dalam waktu dekat apakah DPR nantinya juga akan memanggil Agrinas untuk membahas soal ini? Karena suka atau tidak suka, ini barang sudah ada di Indonesia saat ini. Ya, setiap satuan APBN semestinya dipresentasikan dulu di DPR. Karena bagaimanapun akuntabilitas dan transparansi ini harus kita kedepankan di dalam pelaksanaan. Apalagi BUMN, Agrinas Pangan Nusantara ini kan BUMN baru. Dan kita dituntut bahwa harus GCG ya, harus memenuhi good governance, harus memenuhi clean governance, dan tentu sebagai BUMN juga mempertanggungjawabkan kepada hasil pemeriksaan nanti di BPK. Oleh karenanya seoptimal mungkin kami pada setiap satuan anggaran yang akan digunakan ya harus dibahas, harus transparan dan harus jelas betul gitu ya. Terutama nilai manfaat bukan hanya kepada manfaat pengguna, tetapi manfaat keseluruhan untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, saya akan ke Indef dulu. Kalau dari kacamata Indef sendiri, apakah ini murni kebijakan ekonomi ataukah kemudian ada pertimbangan politik dan juga diplomasi dagang soal ini? Ya, kalau kita lihat ya Mbak ya, memang nampaknya ini keburu-buru ya. Terburu-buru, kenapa terburu-buru? Ya mungkin mestinya namanya kebijakan apalagi belanja APBN gitu ya, seharusnya kan dipertimbangkan berapa nilai tambah yang diperoleh dari satu rupiah yang dikeluarkan begitu, dan termasuk juga kesiapan dari bisnis model dari setiap Koperasi Merah Putih. Nah ini juga kan nggak jelas, misalnya beli mobil untuk apa gitu ya, kegiatan apa, mendapatkan apa. Oke, nanti kita akan mencoba lagi untuk memperbaiki audio, tampaknya agak terganggu sinyal bersama dengan Indef, tapi saya ingin ke Pak Yanas dulu. Pak Yanas, ini selaku pakar otomotif, Anda melihatnya seperti apa? Memang kita industri Indonesia tidak mampu untuk bisa menyediakan ada 105 atau 102 ribu mobil untuk Koperasi Desa Merah Putih sampai kok ya harus impor gitu. Baik, jadi kalau secara teknis sebenarnya dari kapasitas terpasang di industri otomotif kita, ini sekarang kapasitas produksinya baru di range 70% dari total kapasitas ya. Dan itu kemarin tuh 107.000 unit ya berhasil dijual tahun kemarin. Artinya kapasitasnya memungkinkan, kemudian supply chain-nya juga, industri komponen lokalnya juga siap mendukung. Artinya nggak ada alasan sebetulnya kalau dikoordinasikan dengan Gaikindo ini tidak bisa dibikin sebuah orkestrasi untuk produksi bersama di Indonesia gitu. Bukan data retail seperti kemarin ya, data retail dari sales toko satu toko lain, bukan seperti itu harusnya.
Oke, jadi sebenarnya kalau industri otomotif Indonesia sendiri sebenarnya bisa memenuhi ya kebutuhan untuk transportasi Koperasi Desa Merah Putih begitu ya, tidak perlu sampai impor begitu. Nah, kemudian yang juga jadi pertanyaan adalah begini, seurgent apa kemudian impor dari India, bahkan jenisnya ini four wheel, 4 penggerak roda begitu. Kalau memang ini untuk di desa-desa 3T begitu yang memang medannya begitu terjal, apakah memang tidak mampu begitu untuk industri dalam negeri saja yang kemudian memenuhi, dan seperti apa urgensinya begitu sampai kemudian ke India gitu. Kalau memang soal harga, termasuk juga yang harus dipikirkan adalah ketika ini ada barang sampai ke daerah-daerah terpencil, bagaimana setelah itu 1 tahun berikutnya harus ada servis, suku cadang dan segala macamnya. Baik, jadi kalau bicara simpelnya, ini tentunya tidak boleh hanya untuk 3T. Di kita ada 80 ribuan ya, 80 ribuan operasi desa. Mobil yang dibeli 105 ribu. Kalau nggak salah dengar saya ini next-nya itu 320 deh, ribu. Nah ini perlu dicek ulang, apakah betul untuk 80 ribu desa atau hanya 80 ribu operasi desa atau hanya segelintir operasi desa di 3T. Dan ini jumlahnya terlalu masif kalau untuk 3T aja. Dan kemudian speknya ini kalau dari four wheel drive ya, tentunya harapannya kan pihak direksinya juga udah cek dong ke data BPS 2024. Hampir 80% jalan di desa di Indonesia itu sudah dibeton mulai dari zaman Pak SBY dulu. Artinya two wheels juga cukup, two wheel drive. Oh. Nah ini ingin tahu jadinya sebenarnya. Tadi benar yang disampaikan, memang ini detailsnya ini nggak pernah diekspos, metode surveinya seperti apa nggak pernah diekspos. Jadi tahu keluar ini spek kendaraan four wheel. Jadi ini kalau untuk based on data yang ada di bisa dibilang yang di BPS ini over spec. Terus tadi banyak detail Pak Herman sampaikan itu benar itu. Ini terlalu mendadak, terlalu cepat, over spec, dan di Indonesia ini bisa ribut sama Pak Bahlil juga nih kalau spek engine-nya ini nggak sesuai dengan biodiesel yang diprogramkan pemerintah. Ini banyak problem nantinya, banyak problem. Oke, jadi kalau Anda menilai ini terlalu over spec begitu ya, ketinggian lah ibaratnya begitu ya. Nah, jika tujuan utamanya memang kemudian untuk pemberdayaan desa, apakah ada, yang jadi pertanyaan saya, apakah ada alternatif yang kemudian lebih efisien secara pembiayaan, secara perawatan, ke depannya seperti apa? Jadi kan kalau kita lihat ini keputusan ini ya benar-benar purely keputusan bisnis korporasi aja nih. Bukan keputusan sebuah lembaga di bawah naungan negara gitu kan. Jadi dia ambil ya dengan aksi korporasi ini dia bisa hemat sampai almost 50% gitu kan. Jadi purely bisnis ini. Oke, jadi ini keputusan bisnis kalau menurut Anda. Tapi kalau dari kacamata Anda sebenarnya, apakah ada alternatif yang lebih efisien dari soal pembiayaan dan perawatan? Ini program nasional, terus terang kenapa mobil kita juga harganya tinggi, karena sebenarnya kalau kita hitung lebih dari 40% komponen mobil kita itu kan berputar lagi masuk ke kas negara dalam bentuk pajak, pungutan, dan sebagainya. Mobil yang murah karena nggak kena komponen itu. Nah, kalau kepentingan negara, mungkin negara bisa ngelihat model-model kebijakan lain gitu kan, karena ini sifatnya urgensi dan nasional. Kalau benar ini urgen gitu ya, sampai yang kayak Pak Herman bilang tadi, ini mendadak sekali, bahkan koperasi juga belum dibangun semua, ini harus dalam tahun dan seterusnya. Ini ya betul Pak Herman, banyak pertanyaan sebetulnya. Oke, jadi kalau menurut Anda, dari rekomendasi Anda seperti apa untuk memenuhi transportasi di Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih untuk di seluruh Indonesia? Jadi karena ini adalah penugasan negara, tentunya libatkan semua ekosistem yang ada, libatin kementerian yang ada, sehingga kepentingan Herman lebih pas nih, tabrakan dengan Asta Cita 3 lah, reindustrialisasi kita gitu. Ini kan jadi kayak
perang di internal, dan ini kalau dibaca publik jadi nggak bagus, Mbak. Begitu, Mbak. Oke, jadi ini harusnya melibatkan ekosistem yang ada begitu ya sebelum pengambilan keputusan. Kalau sekarang sudah ada barangnya di Indonesia, lalu terus diapakan? Itu yang kemudian jadi pertanyaan kita begitu. Saya ke Indef dulu. Terkait dengan tadi Anda mengatakan ini terlalu terburu-buru. Jadi sebenarnya apa yang menjadi diburu-buru? Toh ya Koperasi Desa Merah Putihnya juga belum terlalu banyak begitu ya, maksudnya untuk bisa secara serentak. Apa menurut Anda, apakah ini soal memang pemikiran bisnis saja semata, atau kemudian ada soal ekonomi atau soal diplomasi yang Anda lihat kalau dari Indef sendiri? Iya, biasanya kan kalau bicara perdagangan lintas negara tidak hanya aspek ekonomi, tapi juga memang diplomasi perdagangan gitu ya. Dan tentu ini menjadi adalah kalau misalnya mengimpor terutama otomotif di tengah kelesuan pasar otomotif gitu ya tahun lalu, meskipun sekarang cenderung naik tetapi itu juga kecil gitu ya. Justru seharusnya ya BUMN ini juga mengintegrasikan dengan Astacita. Tadi disampaikan Astacita ketiga itu hilirisasi gitu ya. Kemudian juga nilai tambah domestik gitu. Kalau impor seperti ini apa yang diperoleh dari untuk negara? Gitu. Sehingga ini justru akan menjadi polemik dan dilematis ke depannya. Jadi kos lagi. Bahkan dananya kan pinjam dari Himbara ya. Dan pemerintah kredit kan per tahun selama 6 tahun gitu. Dan apa yang akan terjadi? Maka ini kan jadi beban fiskal lagi nanti ke depannya. Justru seharusnya atau sebaiknya atau idealnya justru mengintegrasikan dengan tip yang ada saat ini. Bahkan saya kira industri otomotif yang ada saat ini sudah sudah bisa menyesuaikan dengan topografi, kondisi jalan dan lain sebagainya, teknis gitu ya. Yang lebih penting justru itu di tengah industri padat karya yang sangat sulit menyerap tenaga kerja gitu, bahkan tercipta, justru ini sebenarnya jadi peluang market gitu ya, sebagai stimulus dari APBN harusnya mendorong ke sini ya, bukan kemudian justru beli dampak terhadap industri otomotif kita. Bahkan saya kira akan menjadi beban baru bagi fiskal kita, dan seyogyanya tahun ini seharusnya ya pemerintah itu tidak membuat implementasi dari sebuah kebijakan yang justru menjadi beban fiskal ke depan. Sudah tahu kita beban fiskal ini kan makin ketat begitu ya, dan Rp1 itu harus memberikan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bahkan 4%, nah 6% itu bagaimana gitu ya? Kalau impor ya habis gitu ya, dan tidak mendapatkan penerimaan negara yang signifikan gitu. Oke, jadi ini Anda melihat, Indef sendiri melihat ada potensi pembebanan fiskal di sana. Nah, tapi kalau kita lihat begini kan, ini kan sudah ada inpresnya ya, instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, kemudian ada pergudangan dan kelengkapan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih begitu ya. Nah, kalau Anda melihat dari Indef sendiri, kalau ini nantinya ditunda ataupun kemudian dibatalkan, ditunda seperti apa yang dikatakan oleh DPR begitu, atau dibatalkan sekalian begitu, siapa yang harus menanggung risikonya, dan nanti win-win solutionnya kalau dari Indef sendiri seperti apa ini? Yang tentu saja kan bertanggung jawab yang sudah melakukan aktivitas itu kan gitu ya, yang tentu harus dikonfrontir gitu, apa pertimbangannya, urgensinya, dan 5 katakanlah ya satu koperasi itu dapat 1 mobil gitu, 105 koperasi Merah Putih itu sudah ada aktivitas ekonominya gitu ya, atau bisnis modelnya sudah ada, sudah jelas gitu, dan marketnya sudah jelas. Itu juga menjadi penting. Kalau kemudian ternyata nanti idle beberapa bulan gitu ya, bahkan menjadi masalah di dalam pemeliharaan karena tidak siap misalnya ya gitu ya, karena ini kan CBO gitu ya, build up yang notabene kontak bengkelnya dan lain sebagainya, ini kan jadi beban baru.
Dan ini betul-betul harus dicek gitu ke lapangan, apakah yang dia mandatorikan itu, yang PP 17 tadi itu sudah sampai mana gitu pembangunannya. Kok tiba-tiba harus ada mobil dulu? Harusnya mobil itu kan pada saat sudah ada gudang, udah ready to work gitu ya, ready to apply gitu ya. Itu baru tuh disiapkan apa namanya sarana prasarana transportasinya. Nah, itu pun sarana. Nah, oke. Seharusnya pergudangannya dulu, semuanya dulu Ya, betul. disempurnakan begitu ya, disiapkan, barulah kemudian terakhir adalah transportasinya begitu ya, soal transportasi yang tadi Anda sebutkan mobilnya. Nah, kalau ini sudah kejadian ya kan, sudah ada 1.200 sudah ada tiba di Indonesia. Nah, ini mau gimana nih kelanjutannya? Kalau dari Indef sendiri seperti apa melihatnya? Gini, karena ini kan perdagangan lintas negara yang notabene kan ya nggak mungkin dibalikin lagi begitu ya. Halo? Ya sudah, hitung-hitung aja gitu ya, kemudian optimalisasikan aja, kemudian tinjau ulang lanjut tidak lanjutnya kan gitu, kemudian baru bangun lagi sistem yang jauh lebih prudent dan bisa memberikan nilai tambah yang pasti gitu bagi sektor industri otomotif khususnya, kemudian juga dari sisi utilisasi dari jenis kendaraan ya, kemudian juga termasuk juga utilisasi kendaraan untuk itu gitu ya, saya kira itu. Oke, jadi mau nggak mau ya udah dipakai aja gitu. Iya, karena kan perjanjiannya seperti apa dulu gitu. Misalnya perjanjiannya boleh ya bisa gitu, tapi biasanya kan tidak mudah gitu mengembalikan barang yang sudah di tempat, apalagi ini erat kaitan dengan perjanjian dagang ekspor impor kan. Apalagi misalnya Indonesia sudah masuk DP kata-kata ke situ kan, nggak mungkin India ngirim barang tapi belum. Oke, penjelasannya berarti ya sudah dipakai saja, sudah kadung basah begitu ya, sudah ada nilai kontraknya 25 triliun. Bagaimana nih Pak Herman, kalau menurut Anda dari DPR begitu ya, sudahlah pakai aja dulu, mau gimana lagi? Sudah ada perjanjian dagang di sana, bagaimana Pak Herman? Ya, tentu pertama ditunda lah ya, karena ini kan beli gitu, bukan membuat gitu. Dan saya kira sudah disampaikan oleh Pak Dasko, menunda dulu sampai Presiden nanti tiba di tanah air dan mengambil keputusan penting yang saya sendiri tidak tahu nanti keputusannya apa. Yang kedua ya, kalau skala urgensi sebetulnya skala urgensi bukan mobil. Skala urgensi itu adalah Koperasi Desa Merah Putih segera ada kantornya, ada kegiatan usahanya, dan itu bisa berlangsung. Kalau persoalan mobil di desa-desa itu banyak pickup yang bisa disewa sementara untuk transportasi kan banyak gitu ya. Bukan skala urgensi menurut saya kalau kendaraan, itu gaya-gayaan aja lah gitu ya. Dan yang penting sebetulnya apa yang diharapkan oleh Presiden bahwa Koperasi Desa Merah Putih menjadi sarana untuk bertransaksi di desa, bisa lebih murah komoditas-komoditas pangan, hasil para petani bisa diserap, kemudian bisa memberikan dukungan terhadap operasional dan kebutuhan berbagai komoditas yang saat ini dibutuhkan oleh makan gizi gratis misalkan, itu yang lebih penting gitu dibandingkan dengan harus ada pengadaan tertentu, kan juga tidak harus serentak dan homogen gitu, itu bisa secara parsial sambil jalan. Toh juga di dapil saya misalkan, kemarin saya juga meninjau pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, itu masih belum selesai juga, masih berjalan, dan saya tanya bisnis apa baru sedang diurus, legalitasnya masih sedang diurus. Itu pun untuk keterkaitan atau linkage bisnis dengan BUMN juga belum clear, misalkan untuk penyaluran gas 3 kilo, untuk agen-agen drilling yang sekarang ini menjadi agen pembiayaan di BRI misalkan, ini juga kan belum pasti dan belum jalan. Belum lagi kemampuan dan kapasitas sumber daya manusianya kan belum juga dipersiapkan. Saya kira bisa dengan
percepatan keluarnya Perpres untuk percepatan perwujudan Koperasi Desa Merah Putih bukan percepatan untuk pengadaan kendaraan menurut saya, percepatan untuk segera Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan sesuai keinginan Presiden bahwa bisa menjadi institusi atau tangan-tangan negara yang bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Saya kira itu yang penting. Gitu. Oke, percepatan di Koperasi Desa Merah Putihnya dulu yang kemudian harus disempurnakan begitu ya, sudah siap dulu begitu ya. Transportasi nanti akan mengikuti kemudian begitu ya Pak Herman ya. Ya memang kan antar desa, Koperasi Desa Merah Putih ada di semua desa. Jadi ya antar desa itu juga berhimpitan kok gitu, berdekatan. Kecuali di wilayah-wilayah remote yang antar desanya jauh. Kalau di dapil saya desa satu dengan desa lainnya dekat juga gitu ya. Dan kalau kebutuhan kendaraan juga banyak, bisa menyewa dulu punya masyarakat. Dan menurut saya jangan terburu-buru lah ya, karena ya aksi korporasi sekali lagi harus good corporate governance, harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai setelah pengadaan mobil ini kemudian ada persoalan hukum di belakangnya, kan tidak baik ya. Lebih baik kita transparan, kemudian akuntabel pada publik, berapa kapasitas dalam negeri bisa memenuhi. Ya kalau mungkin kemudian ada batas waktu yang harus segera dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara, ya berarti kekurangannya apakah impor atau tidak impor, ya coba bicarakan dulu gitu. Jangan berbicara untung atau tidak untung. Bisa untung, korporasinya bisa untung, Agrinas Pangan Nusantara bisa untung, tetapi apakah keuntungan ini membawa keuntungan pada negara, kepada Koperasi Desa Merah Putih, kepada bangsa, kepada rakyat? Nah ini yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan betul. Gitu. Oke, terakhir saya ingin ke Pak Yanes dari sisi otomotif begitu ya. Apa yang kemudian harus dipikirkan kembali? Poin kritis apa yang kemudian harus menjadi pertimbangan dari Agrinas Pangan Nusantara ini? Pertama, ini tentunya ada dua senario ya. Satu, kalau dibatalkan, ini kasihan direksi Agrinas nih, karena kalau termination fee yang saya tahu ini bisa 5-10% dari nilai kontrak yang tidak dijalankan. Oke. Itu belum tuh. Terus kalau menolak, dia dibawa ke arbitrase internasional. Indonesia tambah ramai lagi nih nanti. Oke. Jadi kedua yang lebih solutif, di kita kan udah ada investasi sangat besar ya untuk industri otomotif dari Jepang. Kemudian kedua dari Korea. Yang kemarin ini yang dapat karpet merah tuh dari China. Terus dari Vietnam juga udah ada. Nah, kenapa ini nggak dirubah skemanya gitu, daripada nanti kena penalti internasional ke arbitrase yang bikin capek. Sekalian aja Mahindra dan Tata diminta, yang notabene dua-duanya udah punya APM di Indonesia, sekalian aja minta investasi mereka. Sehingga kepada investor di Indonesia makin banyak, dan multiplier efeknya untuk tenaga kerja lokal dan sebagainya makin bagus. Dan itu lebih cantik karena melibatkan kementerian lain, Mbak. Jadi nggak hanya perdagangan, kementerian desa dan sebagainya gitu. Itu, Mbak. Oke, itu jadi solusinya yang untuk sementara begitu ya. Terima kasih Pakar Otomotif ITB, Yanes Pasaribu telah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman, dan juga ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Pak Herman Hairon. Nanti kita akan tunggu setelah Presiden tiba di tanah air, apa yang kemudian menjadi keputusan dari Presiden soal pro dan juga kontra pengadaan impor mobil dari India ini. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi.